Shalom teman-teman. Kita mau masuk sekarang kepada materi berikutnya. Setelah minggu lalu kita belajar fenomenologi, yaitu filsafat mengenai pengalaman manusia, pencarian akan esensi dari struktur kesadaran manusia secara metodologi dan fenomenologi yang diciptakan oleh Husserl ini, ya, berusaha mencari suatu prosedur untuk kebenaran yang hakiki, dimulai dari internal pengalaman atau kesadaran manusia yang nantinya diharapkan bisa diteruskan kepada dunia eksternal, termasuk kepada pengetahuan mengenai alam. Nah, teman-teman, fenomenologi diteruskan oleh Heidegger, ya. Jadi Edmund Husserl menciptakan Transcendental Phenomenology dan diteruskan oleh penerusnya Martin Heidegger, yaitu Existential Phenomenology. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai filsafat eksistensialisme. Dan filsafat ini penting karena ada efeknya kepada teologi. Dan existentialism theology itu suatu teologi yang sangat berpengaruh bagi dunia teologi. Ya, beberapa raksasa teologi itu adalah bisa dimasukkan dalam kategori eksistensialis. Ya, jadi kita mau rekap dikit mengenai kemarin yang kita pelajari fenomenologi untuk menjembatani kita mau masuk kepada eksistensialism. Kita mau rekap dikit mengenai fenomenologi, ya. Jadi Husserl ini dalam membuat transcendental phenomenology-nya, ya, dia mau buat filsafat sebagai satu sains yang seperti IPA gitu loh, rigorous, ya, suatu sains yang objektif untuk menganalisa dunia yang subjektif. Karena pengalaman manusia itu kan dan kesadaran manusia adalah sesuatu yang subjektif, tapi mau dibuat sebagai sesuatu yang objektif, ya, sebagai suatu seperti sains yang kaku, yang rigorous. Ya, jadi Husserl mau menemukan methodology to find internal essences in human psyche. Ya, cari esensinya dari psikis manusia, kesadaran manusia, pengalaman manusia. Once we identify these essences, we know ourselves. Itu yang diharapkan dari fenomenologinya Husserl. Ya, cari esensinya supaya kita kenal, kita tahu diri kita sendiri. Dan esensinya ini adalah sesuatu yang nggak bisa diganggu-gugat lagi, nggak bisa dipertanyakan. Ya, semua orang akan sepakat setuju dengan esensi dari struktur pengalaman manusia ini. Dan dari situ kita dapat teruskan pengetahuan mengenai esensi ini kepada bidang pengetahuan yang lainnya, terutama juga kepada dunia alam, ya, ilmu pengetahuan alam misalnya. Jadi fenomenologi adalah suatu pemberontakan terhadap filsafat positivisme, ya, rasionalisme yang berhaluan materialistik. Ya, materialistik di sini bukan berarti matre, ya. Beda matre. Matre kan apa artinya matre dalam bahasa sehari-hari? Matre kan mata duitan, ya. Ini bukan, ya. Jadi materialisme di sini maksudnya apa? Maksudnya materi yang paling nyata, ya. Bahwa dunia objektif, dunia luar itu yang paling nyata. Dan itu yang menjadi acuan filsafat untuk ilmu pengetahuan sejak revolusi ilmu pengetahuan, Renaissance, Enlightenment, ya, zaman pencerahan, zaman Renaissance, sejak scientific revolution, ya, revolusi ilmu pengetahuan. Nah, fenomenologi dan eksistensialisme sebenarnya berupa pemberontakan, ya, jawaban mengenai
faham haluan materialisme tersebut yang meniadakan, yang tidak kasih tempat kepada kesadaran manusia, jiwa manusia, pengalaman manusia. Karena rasionalisme menekankan logika, ya, reason, logika. Tapi manusia kan bukan logika doang. Kita punya emosi, betul nggak? Teman-teman punya emosi dan banyak keputusan yang penting yang kita buat nggak berdasarkan logika, benar nggak? Emosi memainkan peranan penting, ya. Bahkan misalnya dalam pemilu pun katanya ada riset bahwa orang nyoblos bukan karena logika, ya, bukan karena ini masuk akal, tapi ada karena ya unsur-unsur emosional kan, kayak suka dan lain sebagainya yang nggak logis kadang, betul nggak? Ya, jadi misalnya manusia bisa bunuh diri, itu kan nggak logis kan? Manusia bisa lakukan hal-hal yang konyol misalnya. Jadi dunia ilmu pengetahuan yang meniadakan unsur-unsur subjektif seperti emosi, pengalaman dan lain sebagainya itu adalah ilmu pengetahuan yang cacat menurut fenomenologi. Itu kenapa Husserl mengatakan, ya, ilmu pengetahuan selama ini sudah salah kaprah. Makanya dia buat bukunya, ya, sebagai jawaban dari faham filsafat positivis rasionalisme yang menekankan kepada logika. Dan ya, Husserl membuat satu cabang filsafat yang heboh, ya, fenomenologi ini beda sendiri. Dan seperti yang saya katakan minggu lalu, ini agak nyerempet-nyerempet agama, ya. Jadi setelah kita bisa ekstrak esensi dari pengalaman manusia itu, jadi fenomenologi mau mencari kebenaran hakiki itu dari dalam keluar, ya. Dari mana? Dalam keluar, ya. Kalau ilmu pengetahuan rasionalisme, positivisme itu kan mau dari luar dulu, yang objektif dulu, ya, dari luar baru ke dalam. Nah, saya ingatkan kepada teman-teman, ya, ini Immanuel Kant punya istilah mengenai noumenal. Ya, noumenal adalah the thing in itself, the thing in itself. Apa artinya the thing in itself? Sesuatu sebagaimana adanya, ya. Dan kita sudah belajar bahwa the thing in itself itu tidak terjangkau oleh pengetahuan kita. Kita nggak bisa mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Ya, seperti Rasul Paulus katakan, pengetahuan kita tidak sempurna, nubuat kita juga tidak lengkap, pengetahuan kita tidak sempurna, cacat, ya. Jadi kita nggak bisa mengakses realita yang absolut. Nah, jadi yang kita tahu apa? Yang kita lihat adalah yang nampak. Yang nampak itu adalah fenomenal, ya. Itu yang kelihatan bagi kita, yang kita bisa akses, yang kita bisa jangkau. Tapi noumenal, the thing in itself, itu di luar jangkauan kita. Nah, jadi fenomenologinya Husserl, ya, mau mengambil intisari, essence dari psiki manusia, dari pengalaman manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki dan membuatnya dalam suatu metodologi atau prosedur. Ini penerusnya yaitu Heidegger, ya, abad 19 sampai abad 20. Heidegger meneruskan fenomenologinya Husserl. Dia juga menggantikan posisi Husserl sebagai orang nomor satu di universitas di tempat dia mengajar setelah Husserl tahun 33 dipecat dan disingkirkan oleh Nazi, ya. Dan Heidegger ini menciptakan existential phenomenology, ya, existential phenomenology yang banyak orang berpendapat ini adalah bapa dari gerakan existentialism, atau bahkan mengatakan existentialism itu adalah anak angkatnya Heidegger.
karena dia nggak sengaja ya membangkitkan satu gerakan filosofi budaya, bahkan ini dikatakan cultural movement juga ya. Jadi eksistensialisme itu bukan hanya filosofi, itu juga cultural ya, dan berpengaruh kepada literatur, novel-novel, drama-drama, bahkan lukisan-lukisan. Ya, lukisan-lukisan banyak yang temanya tema-tema eksistensialis ya. The experience in consciousness can't be separated from the context in which they arise. Ini adalah kritik existential phenomenology terhadap transcendental phenomenology-nya Husserl. Ya. Experience in consciousness cannot be separated from the context in which they arise. You can give an objective account of consciousness because it is entangled in the world, entangled in being, and conditions of this entanglement vary between individuals. Ya, jadi kita nggak bisa mendapatkan satu penjelasan mengenai kesadaran yang objektif. Karena setiap kesadaran itu nyangkut ke dalam keberadaan setiap manusia. Ya. Fears are different among ages, species, individuals. Ya, ketakutan itu beda di antara manusia, di antara spesies, di antara ini tergantung umur seseorang. Ya, ketakutan orang yang umurnya lanjut usia misalnya beda sama remaja. Ya, no essence can be caught and magically bottled. Nggak ada esensi yang universal. Ya, jadi esensinya saya beda sama esensinya Gary misalnya, dan esensinya Rudolf dan Max itu berbeda. Karena keberadaan atau eksistensial being setiap orang itu konteksnya berbeda-beda, dan hanya orang itu sendiri yang merasakannya, yang tentu saja sangat subjektif ya. Jadi phenomenology isn't a science bagi Heidegger. Ya, fenomenologi nggak boleh jadi satu rigorous science seperti yang jadi ambisinya si Husserl. Fenomenologi haruslah menjadi suatu investigasi terhadap being itself, investigasi terhadap keberadaan itu sendiri. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan existentialism? Apa yang dimaksud dengan being? Ya, itu nanti kita akan gali teman-teman, karena kita sudah masuk kepada existentialism. Ya, tetapi yang menjembatani antara fenomenologi dan existentialism itu Heidegger. Heidegger kayak ada di tengah-tengahnya, nggak jelas. Ya, ini dia existentialis atau fenomenologis. Ya, dia di antara keduanya. Ya, tetapi kita perlu pelajari Heidegger. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai Heidegger, kita mau belajar mengenai Kierkegaard, ya, seorang filsuf yang mendahului Heidegger. Dan Kierkegaard ini seorang teolog Kristen dan dianggap sebagai bapa dari filsafat eksistensialisme. Ya, karena eksistensialisme ini akhirnya terkenal dengan filsuf-filsuf seperti Jean-Paul Sartre, Albert Camus, dan filsuf-filsuf yang lainnya. Tetapi yang kita mau pelajari hari ini ya adalah Heidegger, lalu Kierkegaard, dan karena kita adalah mahasiswa teologi, teman-teman, ya kita mau pelajari Karl Barth, ya, dan kita mau pengenalan mengenai Karl Barth, terutama poin-poin mengenai existentialism dalam pengajaran Karl Barth, dan kita mau singgung dikit hari ini mengenai existentialism theology, ya teologi existentialism, yang menurut saya rugi kalau kita nggak pelajari, ya, mumpung teman-teman sebagai mahasiswa sekolah teologi tempat ini belajar filsafat juga. Menurut saya rugi banget kalau tidak belajar existentialism ini. Dan ini perdana kayaknya ya, ini kali perdana STT Tiberias mengajarkan existentialism. Saya nggak tahu mengenai STT lain, tetapi menurut saya ini sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi Heidegger lebih sebagai ontologis, ya, bukan epistemologis, dan Husserl sebagai epistemologis, ya, mau cari ilmu pengetahuan, prosedur, metodologi yang kaku untuk cari hakiki kebenaran,
Dan mungkin apa yang Heidegger kerjakan adalah sesuatu yang sulit banget, antara sulit banget atau mission impossible. Karena banyak orang berpendapat bahwa Husserl nggak berhasil. Ya dia kayak orang stres. Karena dia nulis banyak buku, 45.000 lembar, dan juga nggak jelas mengenai metodologinya yang ia mau cari itu. Dia berkutat di sekitar metodologinya ini apa, dan dia nggak sempat dalam masa hidupnya untuk mengaplikasikan apa yang dia dapat itu kepada hal yang lain, diterapkan. Nah, bagi Heidegger, mungkin Husserl dari awal sudah salah kaprah. Ya, nggak usah mencari metodologi untuk cari kebenaran realita hakiki mengenai pengalaman manusia, untuk mencari esensinya. Tetapi fenomenologi haruslah untuk menginvestigasi keberadaan itu sendiri. Karena tadi kan sudah kita bahas ya bahwa esensi kan berbeda-beda kan, nggak ada yang universal. Jadi eksistensi lebih penting daripada esensi. Nah itu perkataan dari Jean-Paul Sartre. Ya, ini Jean-Paul Sartre yang mengatakan ya, existence precedes essence. Ya. Jadi keberadaan mendahului esensi. Ya, orang ada dulu baru dia bisa mencari esensinya atau mengalami esensinya. Ya, jadi existence precedes essence bagi eksistensialis. Ya. Oke, kita mau lihat mengenai apa itu eksistensialism, teman-teman. Dan yang menjembatani tentu saja adalah fenomenologi yang kita baru pelajari minggu lalu. Ini dari satu buku, A Companion to Phenomenology and Existentialism, dan semua kutipan yang saya tampilkan hari ini itu ada di folder ya teman-teman ya. Ada di folder, ini buku dari penerbit Blackwell Publishing, teman-teman bisa akses nanti di folder apa namanya itu? Google Drive ya. Google Drive kita ya. Phenomenology and existentialism are two of the most influential movements in 20th century philosophy. Ya, jadi rugi kan kalau kita nggak pelajari ini kan. Ini the most influential movements. During the heyday of existentialism in the middle decades of the 20th century, there were heated disputes about whether the movements belong together or were even compatible with one another. Jadi ada perdebatan mengenai bahwa apakah keduanya compatible, keduanya bisa hidup berdampingan atau bertentangan. Ya, Herbert Spielberg, for example, argued that while phenomenology and existentialism are independent movements, they are compatible in principle and indeed that they have at least enough affinity for fruitful cooperation. Ya, jadi Herbert Spiegelberg ini berpendapat bahwa keduanya compatible, ya, keduanya bisa hidup berdampingan dan tidak bertentangan. Dan itu juga jujur adalah pandangan saya, demikian juga, ya. Tapi juga ada yang berpendapat keduanya bertentangan sama sekali dan bertolak belakang, seperti Ascham Moore by contrast saw the relationship between existentialism and phenomenology as an unholy alliance, aliansi yang haram ya, and argued that phenomenology was unfit for existential inquiry because it necessarily had to overlook individual existence in its search for universal structures. Jadi bagi Ascham Moore ini keduanya bertentangan. Tapi kalau menurut saya ya mayoritas ahli berpendapat ya keduanya tidak bertentangan. Dan dalam sejarah mungkin juga dapat kita lihat ya, karena Heidegger kan meneruskan si Husserl ya. Jadi banyak yang berpendapat bahkan eksistensialisme adalah anak angkatnya fenomenologi atau anak angkatnya Heidegger.
Nah, kita masuk pada existentialism. Ya. Existentialism was self-consciously adapted as a label for a movement only in the 20th century. Ya. Existentialism was self-consciously adopted as a label for a movement only in the 20th century. Jadi baru diadopsi sebagai satu label gerakan. Jadi ini gerakan bukan hanya filsafat ya, tapi seperti tadi saya katakan ya, budaya juga ya. But existentialist writers see themselves as carrying on a tradition that was first anticipated by Pascal, bahkan Pascal ya, tahun 1623 sampai 62. Teman-teman tahu Pascal kan? Pernah dengar kan? Ilmuwan Pascal ya. Bahkan Pascal saja disebut sebagai existentialist. Jadi existentialisme ini luar biasa ya. Pemikir-pemikir yang paling luar biasa itu masuk dalam label ini. Ya misal Pascal pernah bilang kan, dalam hati manusia tuh ada kekosongan yang nggak bisa diisi dan hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Pernah dengar itu? Nah itu tuh kalimat existentialist itu. Ya itu analisa keberadaan manusia, ya. But existentialist writers see themselves as carrying on a tradition that was first anticipated by Pascal's rejection of Cartesian rationalism. Nah, lihat kan, existentialism ini menolak apa? Rasionalisme, ya. Bahwa logika di atas segalanya, bahwa yang paling nyata adalah materi, ya. Dan manusia kan bukan hanya terdiri dari logika aja, kita punya emosi yang kadang-kadang konyol ya, yang kadang-kadang nggak logis, tapi itu penting buat kita. Dan banyak keputusan kita itu bukan karena logika, ya kita punya emosi, kita punya sentimen, ya, which try to define human being in terms of our rational capacities. Ya, itu yang ditolak oleh existentialism. Pascal saw human being as an essential paradox. Dan saya kasih tanda kurung, dalam kurung ini tambahan saya ya. Ingat dialectical theology-nya Karl Barth. Itu nanti kita akan bahas ya. Apa yang dimaksud dengan paradoks ini? Ya karena manusia penuh dengan kontradiksi. Manusia penuh dengan paradoks ya. Paradoks mengenai baik dan jahat. Paradoks mengenai kefanaan dan kekekalan ya. Paradoks mengenai mind and body atau mind and matter misalnya ya, pikiran dan materi. Soren Kierkegaard usually acknowledged as the founder of modern existentialism. Jadi Kierkegaard ini diakui sebagai bapa dari existentialism modern ya. Shared Pascal's sense for the inherent contradiction built into the human. Ya nanti kita akan bahas lebih lagi apa yang dimaksud dengan paradoks ini. Kita akan nanti singgung sedikit teman-teman ya mengenai Karl Barth punya teologi namanya dialectical theology yang melibatkan kodrat kontradiksi atau paradoks dalam diri manusia ini. Shared Pascal's sense for the inherent contradiction built into the human condition, Kierkegaard reacted to Hegel's systematic and purportedly total account of human being and history in terms of rationality, arguing for the essential absurdity of human existence. Nah, lihat, perhatikan tuh. Kierkegaard arguing for the essential absurdity. Jadi keberadaan manusia itu nggak semuanya rasional, konyol kadang-kadang ya. Seperti tadi saya singgung ya, manusia bisa lakukan hal-hal yang konyol seperti bunuh diri. Dan mungkin manusia ada spesies satu-satunya yang bisa bunuh diri. Ya, makhluk lain nggak bisa. Binatang ada nggak yang bunuh diri? Ya, ada nggak kucing bunuh diri? Ya, kita nggak pernah baca di pos kota ya, misalnya ada kucing karena stres hidup di Jakarta, ya, lalu diakhiri nyawanya, ya, dia bunuh diri. Ya, dan itu pertanyaan yang eksistensial loh sebenarnya kalau dipikir-pikir. Ini pertanyaan eksistensial, ya, ini pertanyaan serius. Ya, coba kenapa stres-stresnya kucing? Ya, dia
Hidupnya juga tragis juga kan kucing kan, kasihan juga hidupnya kan, kadang-kadang kelaparan kan, tapi dia nggak akan bunuh diri kan. Tapi kalau manusia, ya diputusin pacarnya bunuh diri. Ya. Absurdity of human existence and the need for a fundamentally irrational, tuh perhatikan, irrational. Kita butuh fundamentally irrational but faithful and passionate commitment. Komitmennya kadang yang nggak masuk akal, tapi faithful dan serius, bergairah ya. Komitmen kepada to a Christian form of life. Ini pendapat dari seseorang yang dianggap sebagai bapa dari existentialism, yang namanya adalah Kierkegaard. Ya, jadi bagi Kierkegaard, ya kita membutuhkan satu komitmen yang tidak rasional untuk hidup ini. Seperti kadang percaya kepada Kristus, komitmen kepada gaya hidup Kristiani, ya itu bukan sesuatu yang rasional, tapi irrational. Nah, eksistensialisme ini memberikan kepada kita panduan untuk bagaimana eksis berada di dalam hidup ini dan mendapatkan makna dan nilai dari hidup ini. Ya, ilmu pengetahuan nggak bisa kasih kita nilai kan, nggak bisa kasih kita makna dari hidup ini. Dunia yang objektif nggak bisa kasih kita makna, karena dunia objektif ilmu pengetahuan harus tanpa makna, tanpa emosi, betul nggak? Benar nggak? Ya, dunia yang objektif kan tanpa nggak boleh ada emosi yang terlibat dong, ya kan? Misalnya saya bilang tembok ini warnanya putih, emosi saya nggak boleh terlibat. Kita harus sama-sama objektif kan, bukan karena suka-suka ya. Ya gue nggak suka ini, ya karena gue nggak mau ini putih. Walaupun lu sebut putih, gue sebut biru aja deh. Karena gue sukanya demikian kan nggak boleh kan? Ya kan, jadi nggak ada emosi yang terlibat di situ, ya nggak ada makna yang terlibat di situ. Tapi manusia adalah makhluk pencari makna, pencari arti. Ya, manusia juga memiliki emosi, memiliki sentimen di dalam hidup ini. Ya, ini Encyclopedia Americana tahun 78. Although existentialism may be religious or atheistic. Penerus-penerus dari existentialism ini banyak yang ateis, teman-teman, seperti Jean-Paul Sartre, ya, Albert Camus, dan mungkin salah satu filosofer yang dianggap paling jenius, teman-teman pernah dengar Friedrich Nietzsche, ya. Friedrich Nietzsche itu juga seorang ateis, ya. Tapi mereka termasuk dalam geng eksistensialis, ya. Jadi ada beberapa yang religious, dan bapak pendirinya religious. Kierkegaard adalah seorang teolog Kristen, ya. Jean-Paul Sartre, Nietzsche, dan Albert Camus itu ateis. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Encyclopedia Americana ini ya. Its origin in Kierkegaard suggests that it influenced subsequent theology and philosophy of religion. Ya, karena Kierkegaard itu teolog Kristen yang dianggap sebagai originator dari existentialism, ya, sebagai bapak pendirinya. Among the religious thinkers who explicitly acknowledge its impact have been Paul Tillich. Paul Tillich ini bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Dia adalah bapak dari teologi sistematika. Ya, Paul Tillich. And Rudolf Bultmann. Dari kubu Protestan, dari Katolik ada Gabriel Marshall, ya, teolog filsuf terkenal. Nikolai Berdyaev itu dari gereja Ortodoks Timur, dan Martin Buber itu Yahudi, Jewish. Ada loh, Jewish existentialism juga ada, dan pemikirnya adalah filsuf-filsuf yang kelas berat juga. Ya. Characteristics of its very thinkers is a religious personalism and a conviction that, perhatikan, neither authority nor rational argument can take the place of commitment or ultimate concern. Bahasanya Tillich's phrase, as a condition for religious understanding. Jadi dalam
existentialism ini ada satu karakteristik ya, bahwa komitmen dan iman, conviction ya, kepercayaan atau iman itu nggak boleh karena otoritas, tapi karena satu pegangan teguh ya, satu komitmen yang benar-benar dihayati dalam keberadaan hidup kita ya, bukan karena authority, bukan karena paksaan ya, bukan karena tekanan ya, tetapi itu kenapa existentialisme, terutama existentialism theology, menekankan pentingnya iman yang nanti kita akan pelajari, iman yang otentik ya, bukan iman yang palsu, bukan iman yang karena tekanan ya, tapi iman itu harus otentik. The Origin and Significance of Existential Movement in Psychology, ini satu buku yang dikarang oleh Rollo May. Existentialism is not a comprehensive philosophy or way of life, but an endeavor to grasp reality. Ini kenapa bro? Oh iya, silakan. Ya. Iya, kalau saya lihat berarti yang individual sovereignty cenderung diterapkan pengaruhnya kuat dari eksistensialisme. Oh iya, banget. Nanti kita akan masuk juga kepada konsep mengenai individu. Ya, jadi kalau kita percaya, kita punya iman, itu jangan karena mau menyenangkan manusia, ya, mau menyenangkan orang, ya, jangan karena takut sama orang. Kalau imannya seperti itu tidak otentik, istilahnya begitu, ya. Tapi harus karena kepercayaan yang teguh, karena kita benar-benar mengkonfrontasi realita dari keberadaan ini. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya mengkonfrontasi dari realita mengenai keberadaan ini. Kita mau cari eksistensi manusia itu seperti apa. Seperti yang saya singgung minggu lalu mengenai cahaya, ya. Dan ini idenya Plato. Ya, Plato bilang begini teman-teman, ya, bahwa cahaya itu menyatakan kepada kita mengenai hal-hal yang ada di ruangan ini misalnya. Mustahil saya bisa lihat teman-teman tanpa cahaya, nggak mungkin, betul kan? Saya nggak bisa lihat teman-teman tanpa cahaya. Saya nggak bisa lihat bangku ini tanpa cahaya. Saya nggak bisa lihat meja ini tanpa cahaya. Cahaya menyatakan hal-hal yang ada ini, ya. Tetapi cahaya itu tidak dinyatakan kepada saya. Saya terima jadi. Cahaya ini saya terima jadi, ya kan? Nah, kalau kita mau mempelajari being atau existence, itu kayak lagi mempelajari cahaya gitu. Apa sih yang membuat saya bisa melihat hal-hal ini? Ya, adalah cahaya. Jadi cahaya adalah materi yang berbeda dengan hal-hal yang ada. Ya, jadi mempelajari existentialism itu kayak mempelajari biang dari keberadaan itu apa. Ya. Oke, existentialism is not a comprehensive philosophy. Karena untuk mendefinisikan susah banget teman-teman. Ya, definisi eksistensialisme susah banget kalau didefinisi. Ini satu gerakan yang campur aduk lah kalau saya bilang. Ya, bapaknya dikatakan sebagai Kierkegaard, bapak pendirinya, tapi sebagai label resmi itu baru di abad 20, ya kan? Jadi kacau balau kan. Ya, tetapi ini seperti suatu gerakan gerakan filsafat, gerakan budaya, ya, yang menurut saya pengaruhnya dahsyat luar biasa. Itu kenapa sulit untuk mendefinisikannya, sehingga dijelaskan oleh Rollo May ini, ya, an endeavor to grasp reality, satu usaha untuk mengetahui realita. Ya. Realita itu dimulai dari keberadaan kita. Ya. Saya nggak mungkin bisa melihat hal-hal yang lain di sini kalau saya nggak hidup lah, istilahnya begitu kan. Kalau saya nggak ada. Nah, keadaan ini, keberadaan inilah yang dianalisa, yang dicari tahu oleh existentialism. Ya. Existentialism in short is the endeavor, adalah usaha, endeavor to understand man by cutting below the cleavage between subject and object,
which has bedeviled Western thought and science since shortly after the Renaissance. This cleavage Binswanger calls the cancer of all psychology up to now, the cancer of subject-object cleavage of the world. Jadi ilmu pengetahuan, teman-teman, sains ya, ilmu pengetahuan terutama IPA dengan faham materialistiknya itu membagi realita ini sebagai subjek dan objek. Saya subjek, saya mengamati meja ini adalah objek, begitu kan? Meja ini terpisah dari saya. Tapi minggu lalu kita dan 2 minggu lalu kita juga belajar mengenai measurement problem, observation problemnya fisika kuantum kan? Bahwa ketika hal-hal yang kita amati dalam level subatomik, dalam level kuantum, sepertinya subjek sama objek itu jadi satu. Benar nggak? Kayak ada dialog gitu kan? Dan pemisahan antara subjek dan objek ini dikatakan oleh Binswanger ini kanker. Ya. Karena kita melihat alam semesta ini terpisah dari kita. Tapi dalam fisika kuantum kita belajar ya. Fisika kuantum kita belajar alam semesta nggak bisa dipisahkan dari kesadaran manusia, nggak bisa. Ya, bahkan mungkin nggak akan ada alam semesta ini kalau tidak ada roh manusia. Jadi roh manusia itu dahsyat luar biasa. Ya, jadi mungkin betul ya bahwa saya ingat Pendeta Pariaji pernah bilang ya, satu jiwa itu harganya lebih dari satu dunia. Ya nggak? Ya karena jiwa manusia mungkin nggak ternilai. Jadi jiwa manusia ini adalah sesuatu yang nggak dikasih tempat penting dalam ilmu pengetahuan. Betul nggak? Jiwa manusia, kesadaran manusia, ngapain ngomongin itu? Ya, yang penting kan materi ya. Yang penting proses kimia ya, yang penting adalah hukum-hukum alam yang mengatur alam semesta ini, yang dapat diamati secara objektif. Kan bagi ilmu pengetahuan itu yang penting kan? Tapi dalam fisika kuantum, dan fisika kuantum itu bukan filsafat ya, ini ilmu pengetahuan loh. Ya, jadi ilmu pengetahuan akhirnya menghantam faham materialisme itu sendiri. Ya, bahwa alam semesta nggak boleh dianggap terpisah dengan subjek. Itu kenapa kekristenan kan sangat mementingkan kasih. Ya, kasih. Kasih adalah kalau kita menganggap kita semua satu. Betul nggak? Kalau saya menganggap bahwa misalnya ya semua orang yang ada di tempat ini terpisah dari saya, misalnya, ya, maka saya susah akan mengasihi. Ya, misalnya Rudolf ini terpisah dari saya atau Yoris terpisah dari saya menganggap Yoris sebagai entity yang berbeda. Ya, tapi kalau saya menganggap dia adalah satu dengan saya, maka saya bisa mengasihi. Betul nggak? Ya, kasih adalah ketika kita menganggap kita ini satu semua. Kalau ada dikotomi subjek dan objek, maka akan ada pemisahan. Makanya Binswanger katakan di sini ya kanker ini dari psikologi. Ya, jadi keren eksistensialisme ini ya, karena fisika kuantum kan ditemukannya tahun 30-an kan? Atau tahun akhir 30-an ya. Akhir 30-an. Maaf, akhir tahun 20-an ya kalau nggak salah ya. Sampai populernya tahun 30-an ya. Tapi ide mengenai bahwa kesadaran manusia itu penting ya, dan pengalaman-pengalaman manusia yang subjektif itu penting, itu Kierkegaard itu jauh sebelum fisika kuantum. Mereka udah menganggap dan menemukan hal itu. Tapi ide mengenai bahwa kesadaran manusia, roh manusia itu satu dengan alam semesta itu nggak dianggap penting sampai ada fisika kuantum, sampai ada observation problem yang kita pelajari itu, ya kan? Ya, bahwa ketika partikel elektron
atau atom atau foton itu tidak diamati, dia akan berlaku seperti apa? Gelombang. Kalau nggak diamati. Jadi gelombang itu seperti itu, seperti potensi, kemungkinan elektron yang kita pelajari ya, bahwa rupanya bukan seperti planet modelnya ya, model atom yang benar bukan seperti planet tapi seperti apa? Seperti awan, betul kan? Seperti awan, dia seperti dia bisa di mana aja nih, dia ada potensi yang nggak jelas nih, ya dia bisa di sini, ya dia bisa ada di mana-mana, di mana. Tapi ketika dilihat, baru dia jadi materi yang di alam semesta ini, kira-kira begitu. Dia ada di ruang dan waktu tertentu. Jadi itu sesuatu yang dianggap sebagai bahwa nggak boleh memisahkan materi dengan kesadaran. Ya, jadi ada sesuatu yang misterius mengenai kesadaran manusia, teman-teman, yang sepertinya kesadaran manusia ini yang membuat materi itu benar-benar menjadi materi yang konkret. Ya, tanpa diamati, elektron itu jadi kayak hantu maya, gelombang yang nggak jelas. Ya, tetapi ketika diamati, itu seperti dipanggil jadi materi. Jadi dikotomi antara subjek dan objek ini nggak ada lagi ya di level kuantum. Oke, Kierkegaard 1813 sampai 1855, dia adalah seorang teolog dan dianggap sebagai bapak dari existentialism, teman-teman. Ya, Kierkegaard ini a 19th century Danish philosopher and theologian, was the founder of modern existentialism. Jadi tadi kita baca ya, bahkan Pascal sendiri disebut sebagai existentialist ya. Pascal sendiri ya. Dan nanti ada banyak tokoh-tokoh yang lain, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, Karl Barth nih misalnya, kenapa saya kutip Karl Barth? Karena dia seorang teolog dan dia salah seorang teolog yang paling ternama dan mungkin yang paling ternama di abad 20. Karl Barth, his theological position changed more than once, a fact that attracts rather than repels the existential thinkers of today. For Barth, theology is addressed to the problems of today. Jadi kenapa saya singgung ini? Karena Karl Barth ini dianggap sebagai seorang teolog yang salah satu yang dapat label existentialist ya. Selain tadi saya sebut ya Paul Tillich, dan Paul Tillich juga bukan kaleng-kaleng ya. Bapak dari teologi sistematika, dan Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann juga teolog yang ternama, dan yang paling kelas berat nih ya adalah Karl Barth tentunya. Existentialism ini menurut Evangelical Dictionary of Theology. Ini kamus teologi evangelical, kamus teologi Injili. Existentialism has affected contemporary theology, notably in the teaching of, nah perhatikan, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, dan Karl Barth. Ya. Dan ini ada dari Routledge Encyclopedia of Philosophy, dan bukunya ada di Google Drive ya teman-teman, teman-teman bisa download. Although such earlier thinkers as Augustine, bahkan Santo Agustinus, Saint Augustine, Santo Agustinus juga dianggap existentialist ya. Montaigne, bahkan Shakespeare juga, Shakespeare juga. Karena Shakespeare kan pernah ngomong begini, to be or not. Pernah dengar? Gak pernah dengar? To be or not to be, gak pernah dengar? Ya. To be kan berada artinya kan, to be or not to be, itu seperti kalimat existentialist ya. Dan Pascal have been called existentialists. The term should be reserved for a loosely connected group of thinkers in recent times. Walaupun mereka dianggap sebagai existentialist, tapi secara formal ya mungkin existentialist yang benar-benar disematkan label tersebut adalah yang in recent times were responding to certain views that became widespread in the 19th century. Ya mungkin pemikir-pemikir yang di abad 19 dan seterusnya. These views include first the scientific picture of reality. Perhatikan.
These views include, first, the scientific picture of reality as a meaningless, value-free collection of material objects. Jadi, pemikir-pemikir eksistensialis ini, seperti yang tadi saya katakan, ya mereka menolak paham materialisme, yang melihat realita ini sebagai sesuatu yang meaningless. Meaningless artinya apa? Nggak punya arti, ya objektif, mati, materi yang mati, ya kan? Seperti materi ini kan mati nih, ya. Semua materi itu nggak ada nilainya dan nggak ada artinya, ya. Value-free collection of material objects in causal interaction, and second, the modern sense of society as an artificial construct that is inevitably in conflict with the aspirations of the individual. Ya, jadi paham melihat realita ini dari sisi yang objektif itu menghasilkan satu hidup yang nggak ada makna dan tidak ada arti, dan itu berbahaya. Dan salah satu yang mengungkapkan bahaya tersebut adalah nggak disangka-sangka adalah Nietzsche, ya, Friedrich Nietzsche. Ya, Nietzsche menganggap bahwa dengan berkurangnya pengaruh gereja terhadap masyarakat dan kekristenan akan muncul suatu faham baru yang tanpa nilai yang disebut sebagai, pernah dengar ini, nihilisme, ya, nggak ada nilai, nggak ada makna, jadi ya nggak ada baik, nggak ada yang jahat, betul nggak? Baik nggak ada, jahat ya, jadi nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada Tuhan, semuanya suka-suka, ya, dan ini akan menimbulkan chaos, kekacauan. Ya, kalau masyarakat hidup dalam satu iklim yang tanpa makna dan tanpa arti, dan itu diprediksi oleh Nietzsche, ya, bahwa kekacauan akan terjadi, dan Nietzsche memprediksinya dengan sangat akurat, teman-teman, ya. Karena paham nihilisme ini akan menciptakan satu paham tanpa makna dan tanpa nilai, dan bahkan Nietzsche memprediksi akan menimbulkan pertumpahan darah yang besar-besaran. Dan betapa luar biasa prediksi tersebut itu benar-benar terjadi, yaitu Perang Dunia Kedua. Ya, pahamnya Nazi Jerman, paham sosialisme, komunisme. Jadi Nietzsche ini dianggap sebagai salah satu filsuf yang super jenius, ya. Dia jenius, bisa memprediksi hal tersebut dengan secara akurat, gak gampang. German idealism had attempted to counteract the implications of these new ideas, but idealism had collapsed by the 1840s. Jadi idealisme Jerman berusaha, ada paham idealisme, ya, yang berusaha mengcounter materialisme ini, tapi gagal, ya. But idealism had collapsed by the 1840s, and the result was a growing feeling that the individual is ultimately alone. Individu itu sendiri, and unsupported in a cold and meaningless universe. Kita hidup dalam alam semesta tanpa makna, tanpa arti, dan tanpa Tuhan misalnya, dan itu berbahaya. Ya, karena seperti yang tadi saya singgung, ya, bahkan Nietzsche itu sendiri yang adalah orang yang mengaku sebagai ateis, dia sendiri yang bilang, ya, bahwa dengan berkurangnya pengaruh kekristenan, dengan mulai ditinggalkannya nilai-nilai kekristenan, dan orang mulai mengadopsi nilai yang mendasari ilmu pengetahuan modern yang objektif, materialistik, maka hidup ini tanpa makna dan tanpa nilai, nihilisme. Dan filsafat yang banyak mempengaruhi kaum intelektual sekarang ini, itu berdasarkan nihilisme, namanya postmodernisme. Ya. Hidup ini tanpa makna, tanpa tujuan, tanpa arti, dan semua nilai itu bersifat relatif dan tidak ada yang absolut. Ya, jadi
Postmodernisme ini berbahaya ya, kalau hidup tanpa makna dan tanpa arti, semuanya suka-suka, semuanya boleh, nggak ada baik dan nggak ada yang jahat, maka betapa merananya umat manusia ya. Dan Nietzsche memprediksinya dengan sangat akurat. Existentialism appeared in the 19th century alongside romanticism. Jadi existentialism bukan sesuatu yang rasionalisme, tapi romantic, termasuk romanticism. But it was different from romanticism in important respects. Ya, romanticism itu maksudnya mengakui bahwa ya manusia bukan hanya logika saja yang kaku, tapi juga kita punya sentimen, kita punya emosi, kita punya aspirasi dalam hidup ini. For one thing, where romanticism tried to evoke a sense of the individual's participation in the larger context of nature, the first great existentialist, Kierkegaard, held that humans are, at the most basic level, solitary, existing individuals with no real connection to anything in this world. Instead of suggesting that we are at home in this world, Kierkegaard tried to intensify the individual's feeling of anxiety and despair in order to bring about a leap of faith that would bring the person into a defining relationship to the God-man, dalam kurung Christ. Jadi Kierkegaard ya, dalam existentialismnya dia menganggap bahwa manusia harus mencari kebenaran dalam keberadaan hidupnya ini dengan mengkonfrontasi keberadaan. Dan seringkali ketika kita mengkonfrontasi mengenai keberadaan hidup kita, yang ada itu adalah anxiety and despair. Anxiety apa artinya? Kekhawatiran ya. Kekhawatiran dan despair. Despair itu apa ya? Kesedihan. Betul nggak? Kesedihan ya? Ya. Atau kemalangan gitu ya. Kemalangan kali ya. In order to bring about a leap of faith, supaya kita ada lompatan iman. Ya, jadi kita harus alami krisis ini dulu nih. Ya, krisis keberadaan, existential crisis. Kalau kita benar-benar mau mencari tahu kebenaran dan mengkonfrontasi eksistensial hidup kita ini, pasti ada pergumulan dalam hidup ini. Tapi justru dalam pergumulan ini kita akan dapat kebenaran yang murni, yang kokoh. Ya, dan banyak orang yang menganalogikan hal ini dengan pergumulannya Yakub ketika Yakub bergumul dengan Allah. Ya, ketika Yakub bergulat ya, lawan Allah, malaikat Allah, yaitu dianggap sebagai oleh existentialist, seperti misalnya Jordan Peterson ya, itu menganggap itu pergumulan dengan keberadaan. Existential Ethics, Routledge Encyclopedia of Philosophy. Central to existentialism is a radical doctrine of individual freedom and responsibility. Nah, ini bedanya dengan phenomenology. Dalam existentialism ada responsibility, tanggung jawab, dan moral, dan etika yang dipanggil untuk semua individu. Ya, jadi semua individu memiliki kewajiban, punya responsibility, memiliki panggilan moral. Dan ini salah satu poin perbedaan yang besar dengan fenomenologi. Ya, jadi ada panduan untuk mencari makna dalam hidup ini lewat pencarian tanggung jawab. On the basis of this, writers such as Sartre have offered an account of the nature of morality and also advanced proposals for moral conduct. Important in that account are the claims that A. Moral values are created. Nah, ini bagus nih ya. Moral values are created rather than discovered. Ya. B. Moral responsibility is more extensive than usually assumed. C. Moral life should not be a matter of following rules. Existentialist proposals for conduct derive from the notion of authenticity, understood as facing up to one's responsibility and not fleeing it in bad faith. Authenticity, many argue, entails treating other people so as to encourage a sense of freedom on their part, although there is disagreement as to the primary form such
treatment should take. Jadi seperti yang kita singgung minggu lalu teman-teman ya, Heidegger membedakan antara being B huruf besar ya dengan beings B huruf kecil dan tambahin S di sini ya. Beings ya, meja ini, meja dan bangku ya, lantai ini, tembok ini beings huruf kecil. Yang dinyatakan kepada saya lewat kita mau cari B huruf besar ini, being huruf besar ini yang dinyatakan kepada kita. Dan ini pertanyaan filosofi yang sangat dalam teman-teman, sangat dalam, karena saya ingat di dalam kitab Keluaran ya, Tuhan menyatakan diri kepada Musa sebagai aku adalah aku. I am who I am. Ya, aku adalah aku. Ya. Tentu kita misalnya saya pakai bahasa Inggris ya, misalnya saya bilang kalau dalam bahasa Indonesia kan saya bilang tembok ini putih ya, bahasa Indonesia kan, tembok ini putih. Tapi dalam bahasa Inggris apa? Tembok ini putih bahasa Inggris apa? This wall ya, apa? Is white. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris ada to be kan? Is kan to be ya. Ini being ya, ini to be. Ya kalau dalam bahasa Indonesia tembok ini adalah putih. Tapi kadang adalah sering kita nggak pakai kan? Ya, tembok ini putih, adalahnya implicit dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris adalahnya ini kan to be ya, to be selalu ada. Makanya tadi Shakespeare kan bilang to be or not to be ya. Dan adalah itu adalah kata kerja yang menurut saya itu kata kerja yang misterius loh. Adalah apa sih? Adalah itu apa? What is misalnya. Kalau saya mau tanya, what is? Itu kan pertanyaan yang aneh ya. Adalah itu apa maksudnya adalah? Nah, Tuhan menyatakan diri kepada Musa sebagai apa? Aku adalah aku. Ya, I am who I am. Nah, to be dalam bahasa Inggris kan ada is, ada am, ada apa lagi? Are, apa lagi? Udah ya? Ya, was ya, ada past tense-nya, ada was, ada were ya. Ya, jadi dalam Injil Yohanes, makanya Injil Yohanes sering dibilang sebagai Injil yang rada eksistensialis. Kenapa? Karena dia beda sendiri sama Injil yang lain kan. Beda sama, karena Injil yang lain kategorinya adalah synoptic gospel, Injil sinoptis ya. Sementara Injil Yohanes itu Yesus ketika misalnya ada badai di danau dan murid-muridnya takut, lalu Yesus menampakkan diri, Yesus bilang apa? Jangan takut, ini aku dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa aslinya adalah jangan takut, I am. Ya, ego eimi dalam bahasa Yunaninya ya, ego eimi, aku adalah. Ya, jadi banyak yang menyimpulkan, terutama Paul Tillich ya, bahwa being yang dimaksud oleh Heidegger, dan jangan lupa juga Heidegger ini kan teolog. Ya, dia seorang teolog. Jadi being ini berbicara mengenai Tuhan ini sebenarnya. Ya, Tuhan adalah keberadaan yang hakiki. Ya, biang dari segala keberadaan. Ya. Dan keberadaan itu adalah Kristus itu sendiri, ya, ego eimi, aku adalah. Jadi menurut saya ya, eksistensialisme ini membuat satu pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam, yang jawabannya itu kadang untuk kita mengerti itu butuh waktu dan perenungan yang lama teman-teman ya. Jadi bedanya ada etika di sini ya, ada moral, ada panggilan untuk tanggung jawab, dan ada panggilan untuk menjadi otentik. Ya, kita harus jadi manusia otentik dengan mengambil tanggung jawab dan moral dalam kondisi eksistensi keberadaan manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan keberadaan manusia ini yang dicari tahu oleh filsafat eksistensialisme ini? Ya. Kita teruskan, ini Routledge Encyclopedia of Philosophy juga, dan ini entry mengenai existentialist theology. Kita nanti 730 ya. Oke.
Existentialist theology is a term used to describe the work of a number of theologians, chiefly from the 20th century, abad 20, whose writings were strongly influenced by the literary and philosophical movement known as existentialism. Because of the diversity of the movement, it is difficult to say much that is illuminating about existentialist theology as a whole. In general, however, these theologians attempt to understand God in relation to the situation of the concretely existing human individual. The analysis of human existence is one that emphasizes the freedom of individuals, ya, kebebasan dari individu, to shape their own identities through choices, untuk membentuk identitas mereka melalui pilihan-pilihan dalam hidup ini, and the paradoxical, ambiguous, or even absurd character of the reality that humans encounter. Ya, nanti kita akan menganalisa lebih lagi apa yang dimaksudkan paradoks ini, ya, dan manusia nggak akan bebas dan menikmati kebebasan dalam hidup ini. Ini poin yang keren banget dari Heidegger, teman-teman, ya, bahwa dan Kierkegaard juga, kebebasan tidak akan didapat dalam hidup ini sampai kita mengkonfrontasi keberadaan, ya, dan keberadaan manusia, being ini berbicara mengenai kefanaan manusia, berbicara mengenai bahwa hidup manusia itu sudah intrinsik terdapat karena ada keterbatasan dan kefanaan, maka mau tidak mau ada penderitaan dalam hidup ini, ya, ada penderitaan, ada kesengsaraan, bahwa keberadaan manusia dan hidup manusia itu sangat rapuh, itu nggak bisa dipertanyakan, betul nggak? Hidup manusia itu rapuh terhadap berbagai macam penderitaan, dan kita nggak akan bisa otentik dalam hidup ini sampai kita terima keadaan tersebut, ya. Dan existentialist theology, ya, menganggap bahwa Alkitab itu bukan berurusan dengan hal-hal yang nggak penting, yang bisa kita remehkan, ya, tapi berurusan dengan masalah-masalah paling penting dalam hidup ini adalah masalah-masalah eksistensial dalam hidup ini. Ya, seperti salib Kristus, ya, itu mengcounter, mengkonfrontasi semua masalah dalam being, ya, mengenai kematian, mengenai penderitaan, dan terutama kejahatan manusia, ya, itu semua satu paket dalam salib Kristus. Dan Heidegger mengatakan, ya, kita seringkali teralihkan perhatian kita hanya lebih peduli kepada ini, hal-hal yang nggak penting dalam hidup ini, karena kita nggak berani menghadapi ini, ya. Kita misalnya seringkali kita nggak mau terima fakta bahwa kita satu hari nanti akan mati, ya, kita berusaha mengalihkan hal-hal tersebut, ya. Itu kenapa Kierkegaard mengatakan banyak orang yang lari kepada kesenangan duniawi, ya, mereka mencari kenikmatan dunia. Kenapa? Sebenarnya dalam bawah sadarnya adalah karena mereka tahu hidup ini sangat sengsara sebenarnya. Kita satu saat nanti akan mati, ya, dan hidup ini rapuh terhadap berbagai macam penderitaan, dan manusia berusaha melupakannya, ya, dengan berbagai cara mencari kesenangan, mencari kenikmatan karena takut mengkonfrontasi being ini. Jadi bagi existentialist kita nggak akan bisa otentik. Otentik itu artinya apa tuh? Otentik itu original, gitu, ya. Kita akan jadi manusia yang KW, nggak ori, gitu, ya. Kita nggak akan menjadi manusia yang utuh sampai kita konfrontasi being ini. Dan dalam existentialism theology mengkonfrontasi being ini itu sama dengan iman kita kepada Kristus, ya, seperti sama dengan ketika keputusan kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sama dengan kita menerima kenyataan hidup ini dan menjadi manusia yang otentik. Dan iman bagi seorang eksistensialis itu tidak boleh karena paksaan, ya, nggak boleh karena kita mau menyenangkan orang lain,
Karena kalau iman yang seperti itu tidak otentik, tapi iman tuh harus karena pergumulan. Pergumulan mengkonfrontasi eksistensi ini. Pergumulan mengkonfrontasi being ini. Bahwa kita terima, kita fana, kita terima, kita satu hari nanti akan mati, ya. Kita terima kehidupan ini sebagai sesuatu yang rapuh dan rentan terhadap berbagai macam penderitaan, dan juga kita terima kodrat bahwa manusia memiliki kapasitas yang besar untuk jahat. Ya, itu kenapa Alkitab menekankan sekali ya bahwa nggak akan ada orang yang selamat kalau dia tidak mengaku bahwa dia orang berdosa. Betul nggak? Ya, seseorang harus dulu mengaku dia memiliki kodrat yang jahat dan salah. Itu pandangan eksistensialis. Ya. Misalnya dalam pandangan psychoanalytic misalnya, dalam psikologi ya, ada psychoanalytic dengan tokohnya misalnya Sigmund Freud ya. Sigmund Freud kan dalam psikologi mengajarkan ya bahwa manusia tuh bisa jahat ya, bisa psycho misalnya, psikopatologi ya, apa sih istilahnya kalau orang jahat tuh apa istilahnya? Psikopat, thank you, ya. Orang bisa jadi psikopat ya mungkin karena itu cara dia dibesarkan, ya kan? Mungkin dia dibesarkan dalam keluarga yang salah, mungkin dia pernah mengalami trauma, mungkin dia dijahatin sama orang tuanya, betul kan? Dia dijahatin, ya. Jadi akhirnya dia jadi jahat, ya. Tapi bagi eksistensialis nggak kayak gitu, ya. Bagi saya nggak seperti itu. Manusia dalam keberadaannya sudah bermasalah. Engkau nggak perlu jadi korban kejahatan, nggak perlu jadi orang jahat untuk bermasalah. Karena keberadaan kita itu sudah bermasalah. Ya, karena kodrat dari keberadaan ini kita rapuh terhadap berbagai macam penderitaan, kita fana dan kita terbatas. Dan tema-tema seperti ini banyak banget di Alkitab, betul nggak? Ya, seperti Paulus mengatakan ya bahwa harta ini kita dapat di bejana tanah liat. Itu kalimat eksistensialis, ya, yang menunjukkan paradoks, ya, bahwa kita roh yang kekal yang berada di tubuh yang fana. Dan kita lihat ada paradoks, ya, ada kontradiksi kan, dan hidup penuh dengan paradoks dan kontradiksi ini. Dan ketika kita mengkonfrontasi keberadaan, itu kita akan bergumul. Ya, itu bukan sesuatu yang indah, bukan satu proses yang gampang, yang mudah. Ya, itu pasti ada krisis, pasti ada pergumulan. Tapi kebenaran kita akan dapatkan lewat proses konfrontasi being tersebut. Dan bagi Heidegger ya, kita jangan pedulikan diri kita dan hidup kita dalam being yang B kecil ini. Ya, keberadaan yang remeh, yang nggak penting, ya, yang bukan esensinya, tapi cari yang esensi yang penting dari being, B huruf besar, ya. Tadi kita udah sampai di mana? Ini udah kita baca semua? Udah ya? Udah kita baca semua. Oke, lanjut. Ini Routledge lagi, Routledge Encyclopedia of Philosophy. Religious faith is seen as closely related to feelings of alienation and despair. Tuh kan? Ini terutama Kierkegaard ya. Kierkegaard banyak menulis mengenai anxiety, ketakutan, dread, despair, kemalangan ya. Faith may grow out of such emotions or it may provide the key to overcoming them. Or both these relations may be present at once. Ya, ini pembahasan mengenai existentialist theology ya. Routledge Encyclopedia of Philosophy lagi meneruskan mengenai existentialist theology. Though the designation of any particular theologian as existentialist is a controversial matter, Karl Barth, Rudolf Bultmann, and Paul Tillich are among the more important thinkers whose work exhibits existentialist themes. Ya, jadi ini untuk memantapkan teman-teman saja ya bahwa teolog-teolog ini labelnya apa? Existentialist.
Ya. The entire movement has been strongly influenced, directly or indirectly, by the 19th century Danish philosopher theologian. Danish itu negara mana Danish? Denmark, betul. Soren Kierkegaard. While the works of the Russian novelist Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, and the German philosopher Nietzsche, Friedrich Nietzsche, both from the late 19th century, have also been important. Nah ini Karl Barth, nanti kita akan singgung elemen-elemen eksistensialisme dalam Karl Barth ya. Karl Barth ini bukan kaleng-kaleng karena Paus Pius XII menganggap Karl Barth ini sebagai the greatest theologian since Thomas Aquinas. Jadi Paus Katolik, teman-teman bayangin, Paus Katolik bilang bahwa teolog Protestan ini yang beda kubu sama dia, yang ya musuh kali ya, gitu. Karena kan pisah ya. Saya lebay yang bilang musuh enggak, karena udah teman ya. Sekarang kita udah teman akrab ya. Karena Katolik aja sekarang sudah sangat respect terhadap Martin Luther loh. Kalau saya nggak salah di Vatikan atau di Roma tuh ada menara atau monumen untuk Martin Luther. Jadi kita hopeng sekarang teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa bayangkan ya bahwa Paus sampai sebut, dan Pausnya ini nggak gengsi-gengsi, nggak jaim ya, untuk ngomong ini nggak jaim. Dia bilang Karl Barth ini teolog terbesar sejak Thomas Aquinas. Ya, Thomas Aquinas itu abad berapa ya? Kayaknya pertengahan lah ya. Pertengahan itu abad belasan gitulah. Ya, jadi teman-teman bisa bayangin ya, dibandingkan dengan salah satu teolog yang paling dikagumi oleh Katolik dan dikagumi juga dengan Protestan ya. Dan dianggap sebagai santo, malah Santo Aquinas ya, dan disejajarkan terhadap Karl Barth. Jadi itu pencapaian yang luar biasa.